Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Saya ucapkan puji syukur kepada Tuhan oleh karena anugerahnya saja sehingga kita pada pagi hari ini dapat kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan kiranya kebenaran firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini itu semakin mendewasakan kita agar keserupaan Kristus itu boleh nyata di dalam kehidupan kita. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, kami ucap syukur dan terima kasih untuk kasih setia dan anugerah Tuhan buat kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami pada hari ini ya Tuhan, untuk kami bisa mendengarkan kebenaran firman-Mu, dan kiranya kebenaran firman-Mu itu boleh memberikan pengertian-pengertian yang baru dalam diri kami, dan boleh kami lakukan, mengubah hidup kami, memperbarui hidup kami ya Tuhan, sehingga kehidupan kami boleh semakin dewasa di dalam Engkau, agar keserupaan Kristus itu semakin nyata di dalam diri kami. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari ini kita akan belajar tentang kerja. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Pengkhotbah pasal yang ke-9 ayat yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga, karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati kemana engkau akan pergi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita perhatikan bacaan firman Tuhan yang kita baca, ada kata yang diulang sebanyak 3 kali, yaitu kerja. Ada kata dikerjakan, kerjakanlah, dan pekerjaan. Hal itu memiliki suatu arti bahwasanya kerja adalah hal yang sangat penting. Meskipun kerja yang dimaksud oleh firman Tuhan adalah bukan asal-asalan kerja atau kerja yang biasa, tetapi pekerjaan yang dilakukan dengan sekuat tenaga dalam rentang waktu yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pastilah setuju dengan apa yang saya katakan bahwasanya Tuhan itu bisa dipermuliakan oleh hasil kerja kita. Tetapi Tuhan juga bisa dicela oleh karena hasil kerja kita juga. Nah, kita patut bersyukur kepada Tuhan jika sampai hari ini Tuhan masih tetap mempercayakan suatu pekerjaan untuk kita kerjakan di dalam kehidupan kita. Sebab ada waktu di mana kita tidak bisa melakukan apa yang ingin kita lakukan. Mungkin kita pernah mendengar apa yang dikatakan orang. Andai saya sehat, andai saya masih muda, saya akan melakukannya untuk Tuhan. Kata-kata itu menunjukkan sebuah penyesalan bahwa waktu itu tidak dapat diulang. Suatu kesempatan tidak datang 2 kali. Semuanya ada waktunya, semuanya ada momentumnya. Untuk itu jika kita diberikan waktu yang terbaik untuk kita berkarya kepada Tuhan, maka wajib bagi kita untuk kita kerjakan tanpa harus menunda-nunda. Kita harus bekerja di dalam momen yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Jangan sampai kemudian kita menyesal di kemudian, karena kita tidak bisa melakukan oleh karena keterbatasan-keterbatasan yang kita miliki. Kemudian yang kedua, menjadi satu pertanyaan, apa yang kita kerjakan? Nah, bagaimana kita itu mengerjakannya? Kita harus mengerjakan apa yang saat ini Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita dengan sepenuh hati. Firman Tuhan mengingatkan agar kita mengerjakan apa yang dijumpai oleh tangan kita. Bukan mengerjakan apa yang dijumpai oleh tangan orang lain. Sebab ada banyak orang tanpa sadar lebih memperhatikan apa yang sedang dikerjakan oleh orang lain daripada kepercayaan yang Tuhan taruh di dalam kehidupan kita untuk kita kerjakan. Sehingga sering kita berusaha untuk apa? Membanding-bandingkan apa yang dikerjakan orang lain dengan apa yang kita kerjakan. Jangan habiskan waktu kita hanya sekedar menjadi penonton. Jangan habiskan waktu kita
hanya untuk menilai apa yang dikerjakan oleh orang lain. Dan lebih parah, kita sebagai hakim bagi orang lain. Marilah kita lakukan apa yang saat ini Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita secara maksimal. Kita tahu bahwasanya hasil atau apa yang kita lakukan secara maksimal itu pasti menghasilkan sesuatu yang terbaik. Dan ketika kita itu bisa menghasilkan sesuatu yang terbaik, pastinya Tuhan itu dipermuliakan di dalam kehidupan kita oleh hasil yang kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jadi pesan yang perlu kita renungkan hari ini adalah kesempatan yang terjadi dalam hidup kita itu tidak datang dua kali. Biarlah momentum-momentum yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kita, mari kita gunakan dengan sungguh-sungguh untuk mengerjakan apa yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita. Dan yang kedua, ketika Tuhan memberikan kesempatan kepada kita, mari kita lakukan dengan sepenuh hati. Sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Sehingga dengan demikian itu akan mempengaruhi daripada hasil yang nantinya kita peroleh. Yang pastinya untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, kami ucap syukur dan terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang kami dengar pada hari ini ya Tuhan. Ajar diri kami ya Tuhan untuk bisa melihat momentum-momentum yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Sehingga kami bisa melakukan apa yang Tuhan berikan kesempatan demi kesempatan di dalam diri kami ya Tuhan. Untuk kami bisa kerjakan, untuk kami bisa lakukan dengan sekuat tenaga kami. Dengan semaksimal mungkin. Sehingga hal itu akan menghasilkan sesuatu yang terbaik untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Mampukan kami ya Tuhan dengan segala keterbatasan dan kekurangan. Kami percaya kuat kuasa Roh Kudus itu akan memberikan kesanggupan untuk apa yang saat ini bisa kami lakukan di dalam setiap aspek dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.